Shalom teman-teman semua. Firman Tuhan kita hari ini adalah tentang jangan salah mendengarkan nasihat, ya. Atau jangan mendengar nasihat dari orang yang salah. Dan ini terjadi pada seorang yang bernama Rehabeam, ya. Jadi Salomo dia punya anak yang namanya Rehabeam. Dan gara-gara Rehabeam ini salah mendengarkan nasihat, ya, mendengarkan nasihat dari orang yang salah, akhirnya kerajaan Israel pada waktu itu terbagi menjadi dua. Nah, jadi teman-teman, hati-hati dalam mendengarkan nasihat. Kita perlu nasihat, ya, kita perlu konselor, kita perlu orang-orang yang bisa menasihati kita. Tapi kita perlu bijak juga untuk memilih siapa orang yang bisa menjadi penasehat kita, ya. Kita perlu bijak juga dalam memilih orang, ya, atau mendengarkan nasihat orang lain. Nah, jadi nasihat itu ada banyak, tapi nggak semuanya baik gitu ya. Nah, jadi kita perlu punya ketajaman, ya, kepekaan untuk mendengarkan nasihat yang benar dari orang yang tepat, ya. Contoh dalam kehidupan kita, kalau kita pengen punya mentor, ya, pilih baik-baik mentor kita, ya. Misalnya dalam kerohanian, pilih yang benar-benar diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, takut akan Tuhan gitu ya. Yang benar-benar dari Tuhan gitu ya. Karena yang palsu itu banyak, ya. Yang palsu itu banyak. Dan pemahaman-pemahaman itu kalau kita lihat di YouTube, ya, banyak yang bertentangan gitu ya. Semuanya menganggap mereka yang paling benar gitu kan. Nah, banyak orang sekarang ini punya pemahaman yang ngawur, ya, dalam artian seperti ini. Karena di YouTube itu, ya, banyak pemahaman-pemahaman yang aneh. Ada orang, ya, yang katanya dulu dia Kristen, dia belajar Alkitab, dan dia mengajarkan ke orang lain sesuatu yang salah, ya. Dia keluar dari Kristen dan dia menjelek-jelekan Kristen, dia mengajarkan sesuatu yang salah tentang Kristen gitu ya. Padahal dia nggak ngerti. Nah, dan itu ada banyak, teman-teman. Dan orang yang disesatkan juga banyak, teman-teman. Nah, jadi hati-hati dalam mendengarkan nasihat. Hati-hati dalam memilih orang yang kalian dengarkan. Hati-hati dengan tontonan kalian. Tontonan kalian di YouTube, misalnya tentang firman Tuhan, hamba Tuhannya siapa, ya, kalian harus hati-hati, ya. Kalian harus pastikan, ya, itu memang benar, harus diuji dengan kebenaran firman Tuhan dan Alkitab gitu ya. Dan kalian sendiri juga harus banyak merenungkan firman Tuhan, belajar Alkitab lebih lagi, ya. Belajar firman Tuhan itu lebih lagi sehingga kalian bisa membedakan yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Karena di zaman sekarang ini banyak yang palsu loh, teman-teman. Banyak yang palsu di zaman sekarang ini, dan itu menyesatkan. Saya pernah ditanyain orang gitu ya, pertanyaan-pertanyaan mempertanyakan tentang Tuhan Yesus, tentang kekristenan, padahal dia orang beragama Kristen gitu ya. Ternyata sumbernya adalah dia lihat di YouTube, ya, tentang pengajaran-pengajaran atau orang-orang yang ngejudge kekristenan, ngejudge Tuhan Yesus gitu ya. Dan akhirnya saya berikan pengertian pada dia, ya. Saya berikan pengertian baru dia paham gitu ya. Nah, jadi hati-hati, ya, dengan apa yang kamu dengar, dengan orang yang kamu dengarkan. Kamu mengikuti hamba Tuhan misalnya gitu ya. Hati-hati kalian mengikuti hamba Tuhan itu apakah dia benar-benar atau enggak gitu kan. Nah, masalahnya banyak di luaran di YouTube itu banyak loh, ya. Jadi di YouTube itu, ya, yang bukan pendeta pun bisa sharing gitu kan di YouTube itu. Yang bukan pendeta pun bisa sharing di YouTube dan sharing berbagai macam hal tentang firman Tuhan juga gitu ya. Nah, masalahnya kalau mereka nggak tertanam dengan baik, nggak tertanam dengan benar, ya, nggak belajar dengan benar, mereka bisa menyampaikan sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak benar, dan itu malah bisa menyesatkan. Nah, kita juga perlu hati-hati dengan tontonan kita, ya. Tontonan kita itu juga mempengaruhi kita, ya. Ada orang yang terlalu sering nonton anime gitu ya. Nonton anime itu nggak salah, saya juga nonton One Piece segala macam, saya nonton gitu ya. Tokusatsu, Kamen Rider saya juga nonton gitu ya. Nah,
boleh, tapi jangan berlebihan dan jangan lebay juga ya. Soalnya saya pernah punya anak mentoring gitu ya, anak mentoring dulu di sebuah acara youth camp. Itu dia punya waifu. Tahu waifu nggak? Waifu itu kan bahasa Jepangnya dari wife atau istri gitu ya. Jadi dia ini punya istri hayalan, tokoh anime gitu ya. Jadi dia punya istri hayalan tokoh anime. Dianggap itu sebagai waifu dia gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita sering menonton yang salah gitu ya, kita jadi halu ya. Misalnya nonton anime berlebihan gitu ya. Nggak salah, saya juga nonton anime ya. Tapi pada porsinya saja gitu ya. Nah, tapi ada yang berlebihan sampai halu ya. Bahkan naksir dengan tokoh anime, bahkan dianggap itu sebagai waifunya. Bahkan ada juga ya, saya nonton di internet itu ya, orang itu beli kayak, aku lupa ya bahasa Jepangnya apa itu ya, benda kayak bantal atau kayak guling ya, sejenis itu yang panjang gitu ya, terus di print gambar tokoh cewek anime gitu ya, yang dia anggap sebagai waifu, terus dicium-cium gitu ya, ini waifuku, ini istriku gitu kan. Nah, jadi halu ya kan. Nah, tontonan kita pun bisa bikin kita halu. Ada yang tontonannya drakor gitu ya, jadi melankolis atau K-pop. Jadi misalnya kayak artis-artis Korea, aktor Korea gitu ya. Oh, ini suamiku, ini suamiku, ini suamiku. Bahkan yang sudah menikah pun saya lihat ya, di HP bukan wallpaper dia dengan suami dan anak-anak ya, tapi malah wallpaper aktor Korea gitu kan. Nah, jadi semuanya nggak salah ya. Saya pernah juga nonton drakor gitu ya. Saya pernah juga, cuma ya jangan berlebihan, jangan lebay ya. Kita boleh belajar nonton berbagai macam hal di bioskop, nonton drakor, anime, semua itu boleh untuk hiburan ya. Just sekedar buat hiburan gitu kan. Atau mungkin ada beberapa yang bisa menambah wawasan, itu nggak masalah. Cuma jangan lebay juga. Nah, kalau kamu kebanyakan isi dengan itu ya, pikiran kamu jadi banyak ke sana. Nah, jadi lebih banyaklah menurut saya pribadi ya, belajar firman Tuhan ya, dan belajar sesuatu yang bisa mengembangkan dirimu atau skillmu. Nah, misalnya kamu di bidang pekerjaan teknologi ya, banyak belajar tentang teknologi atau hiburan-hiburan yang lain yang membangun gitu ya. Nah, apakah anime, drakor segala macam itu membangun? Ada yang membangun, ada ya. Dan tapi lebih banyak kan untuk hiburan. Tapi jangan sampai halu juga gitu kan. Nah, juga ini ya teman-teman ya. Jadi kita perlu mendengarkan nasihat dari orang yang tepat ya. Apa yang sering kita lihat, kita tonton itu mempengaruhi kita ya. Kalau kalian mau mengikuti orang yang kalian anggap hamba Tuhan, pendeta atau semacamnya ya, pilih yang benar-benar ya. Nah, kalau kalian mau mengangkat orang sebagai mentor kalian, sebagai gembala kalian, ya pilih yang benar-benar ya. Karena ya, orang yang melayani Tuhan itu belum tentu panggilan ya. Nah, jadi orang yang melayani Tuhan itu belum tentu panggilan. Ada yang melayani Tuhan itu karena panggilan, ada juga yang melayani Tuhan itu karena memanggil diri sendiri ya. Ada orang ya jadi pendeta ya, ini nggak semua ya tapi ada. Orang jadi pendeta itu bukan karena panggilan, tapi karena dia memanggil dirinya sendiri. Karena dia lihat pendeta, pendeta ini ada mobil ya. Terus dia merasa jadi pendeta itu kaya, berduit ya. Bisa ada pendeta yang terkenal gitu kan. Dia pengen juga seperti itu. Dia pengen merubah hidupnya, merubah nasibnya. Yang sebelumnya dia bukan apa-apa gitu ya. Terus dia lihat pendeta, enak ya, ada mobil terkenal, khotbah di atas mimbar, wow. Dia pengen berkarir sebagai pendeta ya. Tapi bukan karena panggilan. Yang seperti itu ada. Misalnya masuk sekolah Alkitab ya, ngambil sekolah Alkitab karena dia ingin ini berdiri di atas mimbar, terkenal, punya mobil gitu kan, berduit ya, pengen berkarir jadi pendeta. Nah, ada yang seperti itu. Jadi ya pilih-pilih, kalian lihat dari buahnya ya.
Saya kasih sedikit clue ya. Ketika seorang itu sharing, coba kalian lihat ya. Ketika dia sharing firman Tuhan, dia lebih banyak berbicara tentang dirinya sendiri, atau dia lebih banyak berbicara tentang Yesus, tentang pesan firman Tuhan. Soalnya ada orang yang sharing atau khotbah gitu ya, banyak cerita tentang dirinya sendiri. Oh, aku kemarin udah habis dari misalnya Israel, dari mana gitu kan. Oh, aku kayak gini. Oh, aku ada gini. Banyak akunya gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti itu, menurut saya ya, perlu pikir-pikir lagi ya. Tapi hamba Tuhan yang benar, ya ini menurut saya, dia pasti lebih banyak cerita tentang Yesus, lebih banyak cerita tentang firman Tuhan ya. Dan dia menceritakan firman Tuhan, dia menyampaikan firman Tuhan, itu bukan untuk nyenangin telinga jemaat. Ketika dia dapat firman Tuhan, meskipun sebenarnya nggak enak, dia tetap sharingkan gitu ya. Nah, orang yang seperti itu yang perlu kamu dengar ya. Orang yang seperti itu yang perlu kamu dengarkan nasihatnya ya. Tapi ya, kalau orang yang banyak cerita tentang diri sendiri ya, di dalam sharing firman khotbah ngejelekin hamba Tuhan lain, ngejelekin pelayan Tuhan yang lain ya, terus banyak mengangkat dirinya sendiri gitu ya, ya itu lampu kuning ya. Saya nggak berani bilang itu ini ya, itu lampu kuning ya, sebaiknya jangan diikuti. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau kalian mau mengikuti hamba Tuhan, pilihlah yang benar-benar hatinya ingin memuliakan Tuhan. Kalian lihat hidupnya, kalian lihat buah hidupnya ya. Nah, seperti itu ya. Gak berbohong, gak bergosip ya. Gak memfitnah ya. Kalian lihat hidupnya gitu kan. Nah, kalau kalian salah mendengarkan nasihat, kalian bisa mengalami hal yang buruk. Dan ini ya, ketika kalian mengikuti hamba Tuhan, misalnya seorang hamba Tuhan ya, semakin lama kalian akan semakin seperti dia ya. Kalau dia radikal di dalam Tuhan ya, benar-benar mengikut Tuhan, dia bagikan nilai-nilai tentang mengikut Tuhan gitu kan, lama-kelamaan kamu juga akan seperti dia ya, semakin radikal dengan Tuhan, semakin rajin mengikut Tuhan ya. Tapi kalau kamu mendengarkan setiap hari mungkin orang yang kamu pilih sebagai gembala, sebagai mentor atau apa, yang banyak cerita tentang dirinya sendiri, ngomong tentang dirinya sendiri, wah habis dari ini nih, aku kemarin habis dari luar negeri nih, habis ini nih, wah Tuhan baik, misalnya kayak Tuhan baik gitu ya, tapi dia cerita, ini aku loh habis dari luar negeri gitu kan, aku habis dari ini, wah. Atau di atas mimbar atau waktu dia sharing atau dimanapun dia banyak ngomongin orang, menjelekkan orang gitu kan. Taulah si ini, dia itu gini-gini loh. Kalau ada hamba Tuhan yang seperti itu bagi saya itu lampu kuning ya. Dan kalian kalau ngikutin orang yang seperti itu, lama-lama kalian juga akan seperti itu. Jadi baik-baik dalam memilih orang yang akan jadi mentor kalian, gembala kalian ya. Jangan ngikutin yang penggosip, yang suka ngomongin orang ya. Atau suka ngomong membanggakan diri sendiri gitu kan. Sharing malah banyak cerita tentang diri sendiri ketimbang cerita tentang Tuhan atau menyampaikan firman Tuhan. Atau menyampaikan firman Tuhan, tapi ujung-ujungnya mau nunjukin diri gitu ya. Sampai sini mungkin teman-teman paham ya. Nah, itu. Jadi jangan dengarkan nasihat dari orang seperti itu ya. Jangan belajar dari orang seperti itu. Kalau kamu belajar dari dia, kamu lama-lama jadi seperti dia. Ya. Tapi cari yang takut akan Tuhan, yang benar-benar ya, yang radikal dalam Tuhan ya, yang menyampaikan firman Tuhan dengan benar, dengan kebenaran gitu ya. Maka lama-lama kalian juga akan seperti dia. Ya. Juga seperti ini ya. Kalau dalam komunitas sekarang ini banyak komunitas tulang lunak juga sih ya. Kalau kamu punya anak atau adik gitu ya, cowok ya, sebaiknya jangan sampai dia terlalu banyak bergaul di komunitas atau circle yang dimana di komunitas atau circle itu banyak orang tulang lunak. Paham nggak maksud saya tulang lunak? Lekong atau kecewe-cewean gitu ya.
Karena lama-lama bisa menular gitu kan. Kalau orang pergaulannya dengan itu laki-laki, apalagi dia masih kecil, SMP, SD, banyak bergaul dengan orang yang seperti itu, lama-lama dia bisa jadi bencong juga gitu kan. Nah, jadi itu perlu hati-hati juga ya. Kalau kalian dalam komunitas itu jangan duduk di komunitas penggosip suka ngomongin orang ya. Karena lama-lama kalau kalian diam di situ, kalian lama-lama bisa jadi sama seperti mereka, suka gosip, suka ngomongin orang. Tapi pilihlah circle yang baik ya, circle yang benar gitu ya. Kita berteman dengan siapapun ya, tapi kita nggak harus sama dengan mereka ya. Saya ulangi lagi ya, kita berteman dengan siapapun, tapi kita jangan sama dengan mereka ya. Nggak harus sama dengan mereka, terutama yang buruk. Kalau yang baik boleh. Nah, jadi ya, kalau kalian mau minta nasihat ya, pilih-pilih ya. Lihat orang yang punya buah yang baik, buah yang benar, yang bijaksana ya. Itu yang kalian dengarkan nasihatnya. Karena kalau orang sampai salah dengar nasihat, maka dia akan mengalami hal yang buruk, bahkan nasibnya bisa berubah gitu ya. Sama seperti Rehabeam ya. Gara-gara dia mendengarkan nasihat yang salah, hidupnya berubah loh. Keadaannya berubah, jadi lebih buruk gitu. Kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Dan kalian bisa baca sendiri di Alkitabnya gimana akhir hidup Rehabeam. Ya. Nah, jadi hati-hati ya. Setiap keputusan kita, pilihan kita, itu menentukan gimana ke depannya kita. Ya. Keputusan kita itu menentukan gimana nanti masa depan kita. Nah, dan seringkali ketika kita mau ngambil keputusan, kita sering minta nasihat orang, ya kan? Nah, kalau kita dapat nasihat yang salah, seperti Rehabeam ini, dia ngambil nasihat yang salah, wah, kacau semua gitu kan, maka nasibnya berubah. Jadi, dengarkanlah nasihat dari orang yang tepat. Minta hikmat dari Tuhan, siapa orang, ya Tuhan, siapa orang yang bisa menjadi pembimbing aku Tuhan, siapa orang yang bisa aku dengarkan nasihatnya, entah orang tua, entah siapa gitu ya. Tanya ke Tuhan ya. Sebelum ada ngambil keputusan, apalagi keputusan penting, tanya dengan Tuhan dan jangan mendengarkan nasihat orang yang salah. Oke. Saya berdoa buat teman-teman. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang menyaksikan ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau tempatkan orang-orang yang tepat dalam hidup mereka Tuhan Yesus. Orang-orang yang membangun mereka, orang-orang yang dimana mereka bisa mendengarkan nasihat yang benar, nasihat yang tepat yang daripada Engkau Roh Kudus. Orang yang bisa menuntun mereka Tuhan untuk di jalan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau berikan dalam hidup mereka Tuhan. Saya juga tiba-tiba langsung ini ya. Begitu juga dengan pasangan hidup ya. Apalagi kalau kamu perempuan ya. Suami itu kepala keluarga. Kamu harus benar-benar pilih yang tepat gitu ya. Yang bisa mengambil keputusan gitu ya. Bisa mengambil keputusan yang tepat. Yang dipenuhi dengan roh of counsel ya. Roh nasihat. Dimana dia bisa menasihat, bisa membimbing, menuntun kamu, keluarga kamu ya. Untuk dibawa kemana ya. Pastikan itu adalah orang yang takut akan Tuhan ya. Bukan orang beragama Kristen ya. Orang beragama Kristen belum tentu percaya Yesus ya. Tapi orang yang takut akan Tuhan ya. Orang yang takut akan Tuhan yang seiman ya. Nah, orang seiman yang takut akan Tuhan ya. Dan jangan pilih yang gak seiman. Jangan pilih yang gak seiman. Karena kamu gak dapat tuntunan Roh Kudus dari orang itu ya. Karena Roh Kudus itulah yang membuat orang percaya Yesus ya. Orang beriman kepada Yesus itu karena Roh Kudus. Nah, kalau seseorang itu gak punya Roh Kudus ya. Terus kamu berharap dia yang memimpin hidupmu, memimpin rumah tanggamu, pasti kacau, pasti nggak benar gitu ya. Jadi carilah anak Tuhan ya, doakan yang takut akan Tuhan gitu ya, yang sesuai dengan tipemu, tapi yang takut akan Tuhan gitu. Kalau kamu tipemu yang kayak opa-opa Korea gitu ya, minta dengan Tuhan yang kayak opa-opa Korea gitu ya, dan takut akan Tuhan. Yang paling penting takut akan Tuhan ya. Saya punya kenalan gitu ya,
Dia pengen dapat suami yang oriental gitu kan. Tuhan, aku pengen suami yang oriental gitu kan. Dikasih Tuhan, ya. Nggak salah, minta seperti itu nggak salah, ya. Kalau mau minta jodoh face-nya kayak opa Korea nggak salah, atau orang Korea nggak salah, ya. Tapi yang pasti takut akan Tuhan gitu ya. Nah, tapi kalau kalian semua cewek-cewek minta jodoh orang Korea, kasihan cowok Indonesia gitu ya. Jodohnya siapa nanti gitu kan, masa cari keluar ke Rusia segala macam gitu kan. Nah, Tuhan, Engkau bantu setiap orang saat ini Tuhan, supaya mereka bisa memilih pasangan hidup yang tepat. Engkau tuntun Roh Kudus Tuhan untuk bisa memilih pasangan hidup yang tepat. Bagi yang merindukan pasangan hidup Tuhan, Engkau berikan dan Engkau tuntun untuk memilih pasangan hidup yang tepat. Tuhan itu menuntun kamu ya untuk memilih pasangan hidup yang tepat. Tapi keputusan itu ada di tangan kamu. Kamu mau mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti pikiranmu sendiri ya. Syukur-syukur kalau pikiranmu itu sejalan dengan firman Tuhan. Nah, minta dengan Tuhan ya. Tanya dengan Tuhan ya. Dan kamu perlu konsultasikan juga ya. Misalnya kamu punya pembimbing rohani atau orang tua, bisa konsultasikan juga. Karena kalau orang jatuh cinta itu ya biasanya pikirannya tumpul ya. Apalagi cewek itu banyak dikuasai perasaan. Kalau dia sudah jatuh cinta dengan seseorang, dia rasa itu sudah yang paling baik ya, padahal belum tentu. Makanya kita perlu orang lain untuk kita mintai nasihat. Dan kembali lagi ya, masalah nasihat ini ya, pilih orang yang benar, orang yang tepat. Entah itu orang tua, entah itu gembalamu, pembimbing rohanimu, ya, entah sahabatmu, ya. Orang yang matanya clear, kalau orang lagi jatuh cinta itu matanya nggak clear ya. Nah, menurut dia selalu bagus saja, padahal belum tentu. Nah, jadi disitulah kalian perlu orang-orang yang bisa menasehati. Nah, dan kalian pilih-pilih siapa orang yang menasihati kalian ya. Harus orang yang benar, orang yang pas ya. Supaya kalian mengambil keputusan yang tepat. Nah, oke. Tuhan berikan mereka, Tuhan yang menyaksikan ini, Tuhan Yesus yang berdoa saat ini, Tuhan. Berikan mereka orang-orang yang bisa menasihati mereka dalam kehidupan mereka, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tolong mereka, Tuhan Yesus, supaya bisa mengambil keputusan yang tepat dalam hidup mereka, dalam setiap keputusan mereka, Tuhan. Kamu perlu rekan bisnis ya. Rekan bisnis untuk usaha, pilihlah yang tepat ya. Pilihlah yang tepat. Tuhan bagi yang ingin membuka bisnis ya, berpartnership, Tuhan Yesus Engkau berkati, Tuhan Yesus mereka, Tuhan, dengan orang yang tepat, Tuhan. Engkau kirim, Tuhan Yesus, dan beri mereka kepekaan untuk tahu siapa orang yang tepat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Untuk ngatur keuangan, misalnya kamu suami gitu ya. Ya, ketika kamu berkeluarga atau kamu mau membentuk rumah tangga, keluarga bersama istri ya. Pilih orang yang tepat ya. Orang yang punya knowledge, punya pengetahuan, punya skill untuk mengatur keuangan. Kalau kamu laki-laki agak susah ngatur keuangan ya, cari istri, minta dengan Tuhan istri yang bisa bantu kamu mengatur keuangan sehingga keuangan kalian itu lebih baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, untuk orang yang merindukan pasangan, mau bangun rumah tangga ya, berikan dia pasangan yang bisa mengatur keuangan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jangan pilih istri yang ini ya, yang suka ngutang ya. Kalau kamu mau menikah misalnya, ada pacar gitu kan, atau mau menikah, pastikan kalian bukan dengan pasangan yang banyak utang gitu ya. Karena kalau kamu menikah ya, dengan misalnya perempuan gitu ya, nggak bisa ngatur duit ya, boros, nah itu pengaruh ke keuangan kamu nanti kalau kamu sudah nikah. Dan kalau dia punya utang ya, maka utangnya itu jadi utang kamu juga ya. Itu pengaruh ke biaya pendidikan anak segala macam nanti ya. Jadi pilih-pilih juga pasangannya, terutama masalah keuangan ini perlu diperhatikan juga ya sebelum menikah ya, sebelum langkah ke jenjang yang lebih serius ya, ke komitmen yang lebih serius. Begitu juga kalau kamu perempuan ya, jangan suka dengan suami yang suka judol ya, karena itu akan mempengaruhi keuanganmu. Jadi sebelum kalian menikah, kalau kamu tahu dalam masa pacaran dia suka judol, tiba-tiba kamu tahu entah dari gimana gitu ya, bersyukur dengan Tuhan, Tuhan kasih tahu kamu ya. Sebaiknya jangan dilanjutkan, menurut saya ya, sebaiknya jangan dilanjutkan sih.
kalau dia nggak bertobat gitu ya. Karena yang namanya judol itu bisa mempengaruhi ya keuangan kalian nanti. Atau orang yang pengen cepat kaya gitu ya, kalau dia ikuti kripto tapi meme coin yang nggak ada fundamentalnya, yang dia nggak paham, cuma ikut-ikutan, cuma FOMO ya, hati-hati juga, itu pengaruhi ke keuangan kalian juga. Tapi kalau dia investasi di kripto gitu ya, dia tahu fundamentalnya, dia mengerti tentang kripto, nah itu boleh, itu boleh, itu boleh. Tapi kalau dia cuma FOMO, ikut meme coin, pengen cepat kaya, nah itu hati-hati juga, itu pengaruh juga nanti ke finansialmu kalau sampai ke pernikahan ya. Bapak berkati setiap orang yang menyaksikan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi teman-teman, intinya ya, jangan salah mendengarkan nasihat, atau jangan mendengarkan nasihat dari orang yang salah. Karena kalau kamu mendengarkan nasihat dari orang yang salah, keadaanmu bisa berubah ya. Hidupmu bisa berubah. Nasibmu bisa berubah. Sebaliknya, kalau kamu mendengarkan nasihat dari orang yang tepat, hidupmu juga bisa berubah. Tiba-tiba berubah ya, dari yang buruk menjadi baik, dari yang terpuruk menjadi sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang baik. Amen. Minta hikmat dengan Tuhan, minta roh nasihat daripada Tuhan, dan minta Tuhan tempatkan orang-orang yang bisa menjadi penasihat kamu ya. Tempat kamu berbagi, bercerita, dia bisa memberikan nasihat-nasihat yang baik di dalam hidupmu. Dan biarlah kamu terima, aku terima, kita semua terima, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.